warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du ilahi anta wa rasuli wa radaka madlum yu'atini mahabbataka wa ma'rifataka Allah hadiri, Allah nawdiri, Allah syarikul layya, Allah ma'ani, Allah mu'ni wa huwa bikulli syai'in muhit ila hadrati sultan al-awliya fi hadha zaman hadratus syekh wa mursyiduna Syekh Muhammad Abdullah Syekh Maslul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Para ikhwan dan para akhwat, para kesepuhan, juga pemangku manaqib Masjid Jami Al-Falah, para yai, juga tarawih, para wakil talqin, pemirsa Haji Dr. Anis Kamaluddin dan juga Haji Masyarakat Sasti, pemirsa Sulamat Sudah Sanugra, juga semuanya. Pertama kita bersyukur, alhamdulillah. Kedua, bulan ini, tanggal ini, hari ini adalah memperingati lahirnya maulidnya Nabi kita Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan TKN itu melanjutkan yang tadi malam hadir di Manaqib di Tambun di tempat Pak Cipto. Sudah menjelaskan tentang bagaimana caranya zikir itu supaya sampai. Karena tujuan zikir itu satu membersihkan hati, kedua membersihkan jiwa, ketiga menyambungkan husul kepada Allah, yang keempat mencapai hakikat bahagia. Jadi kelihatannya kita sederhana, zikirnya zikir la ilaha illallah saja, dari sejak ditalqin sampai hari ini tidak diganti. Begitu juga tanbih yang dibaca, tanbih itu yaitu saja, tidak akan ada perubahan. Makanya kalau kita memang bisa cerdas, kita ini bisa mencermati apa di dalam awal membaca manqobah itu, di dalam TKN itu pastinya ini adalah satu sentuhan tulisan dari Hadratus Syekh Pangasaabah, supaya dimasukkan apa ayat ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Ini ayat ini saja kalau dibuat khutbah itu udah keren banget, Ama khotib Jumat ini keren banget. Tapi ama ikhwan ini biasa saja. Siapa yang baca pasti dibaca itu. Apalagi kalau kita ini paham tentang awalnya, mau baca manqobah itu ada salam suruh, assalamualaikum ya malika zaman, atau ya imam al-muttaqin, ya sofatul amidin. Wah, ini luar biasa lagi. Orang yang di luar ikhwan tidak biasa itu pasti akan tercengang dan terheran-heran. Apalagi kalau ada orang kelasnya kiai ataupun santri mendengar doa manqobah dibaca, ini pasti terheran-heran, bahkan kita langsung dapat gelar kiai. Siapapun yang baca doa ini akan mendapatkan gelar kiai, maka cepat hafalkan itu. La hadratu sultanul aliyah wa qutbatul asbiyah qurrabani wal ghassamatini Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Sekarang cara menghafalkannya lebih gampang. Karena apa?
ada aplikasinya. Downloadlah aplikasi, judulnya Amalia Mursyid. Di situ sudah lengkap dengan artinya. Dulu sekitar tahun 2000, saya itu untuk mencari artinya sebagaimana yang paling benar, saya itu mengkaji dengan beberapa kiai di TGN, di antaranya Kiai Bayyudin Mahmud almarhum. Nanya-nanya, ada Kiai Muhammad Taslim, nanya-nanya diruntut satu-satu. Ini maksudnya apa? Kenapa di dalam doa awal manqobah itu kok disebut Sultanul Auliya wa Qutbatul Asfiya Qutbur Rabbani wal Ghausis Somadani? Oh, ada Ghaus, ada Somadani. Al-Ghaus itu artinya apa? Yang menolong. Somadani tempat bergantung. Kalau kita membaca Al-Quran surah Al-Ikhlas itu adalah Qul huwallahu ahad Allahus somad. As-somadu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam TGN, kalau orang baru masuk dalam TGN, memahami, mendengar makna dari Al-Ghausis Somadani, mendengar kata Somadani dinisbatkan kepada Hadratus Syekh Sultan Abdul Syekh Abdul Qadir. Kalau saat ini dinisbatkan kepada Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus, kan agak gimana? Siapa jadi Somadani? Kalau nggak paham, maaf aja Iwan. Maka amalan kita ini amalannya luar biasa, bukan biasa-biasa. Karena Pak gurunya saja luar biasa, amalan kita luar biasa. Kalimat yang diamalkan oleh kita adalah kalimat agung. Dia dalam manqobah, orang yang mengagungkan kalimat ini akan terbawa agung karena agungnya kalimat ini. Dan sekarang ini kalau sering apa itu menyampaikan, iman itu ada 70 lebih, tidak sampai 80. Yang tertinggi adalah kalimat La ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang merintangi di jalan. Yang dimaksud mungkin secara tafsir ada orang mengatakan yang dimaksud sesuatu yang merintangi di jalan, bisa juga di depan di jalanan itu ada batu besar. Tetapi secara maknawi, secara tasawuf, yang disebut penghalang di jalan yaitu apa? Sifat malesnya kita. Males itu batu sandungan, males itu sampah, males itu apa? Gangguan, malas untuk melaksanakan. Makanya bagi ikhwan ini kan kalau tidak manakib mungkin tidak utama. Kalau tidak manakib mungkin tidak sholat sunnah awalnya 12 rakaat. Kalau tidak dengan manakib tidak akan duduk dari maghrib sampai isya. Nah itulah rintangan yang dimaksud itu yang harus disingkirkan. Menurut dosen saya kemarin, saya bareng ke Sinarasa, pangkatnya aja S3 ya. Dosen saya S3. Dia menyampaikan begini. Kenal. Oh ya, S3 ya. Dia bilang gini, untuk mencapai di dalam TGN itu harus apa? Banyak rokaat, banyak duduk dan banyak rokaat. Kata beliau, kan? Lama duduk, banyak rokaat. Aku bilang ya, mudah-mudahan jenengan itu ya lama duduk banyak rokaat. Tapi saya karena sebagai santrinya ya saya, yes, alhamdulillah, mobil tuh saya terima. Akan saya sampaikan di Al-Falah nanti, pas ingat. Jadi untuk mencapai puncaknya, nikmatnya, kesungguhannya, tadi tujuannya pembersihan jiwa, pembersihan hati, usul kepada Allah dan mencapai hakikat bahagia. Dikir ini tujuannya itu. Kalau sekarang tinggal dikontrol oleh diri sendiri. Bersih hati belum? Bersih jiwa enggak? Bersih jiwa itu kalau dalam tadi diterangkan oleh Kiai Kamal itu namanya basyirah. Mukasyafah, basyirah. Bisa wis ngerti sak durunge winara. Weruh sak durunge winara, coba. Sudah tahu sebelum diajarkan. Contoh,
Ini banyak ikhwan yang sudah mengalami, banyak sekali ikhwan. Dengan zikir ini praktekkan. Dengan zikir ini banyak sekali ikhwan sudah mengalami, mendapatkan apa? Sudah tahu sebelum terjadi. Weruh sadurunge winara itu artinya gini. Weruh itu tahu, sadurunge itu sebelum winara itu diajarkan. Jadi sudah ngerti sebelum diajarkan, sudah paham dulu sebelum dikasih keterangan. Banyak ini ikhwan yang sudah sampai ke makom. Banyak, bahkan tidak sedikit. Hampir semua sudah dapat makom yang ini. Jadi hikmah di antara zikir itu, contoh, tahu-tahu saja kita ini rapi-rapi rumah, sudah dipel, sudah bersih, sudah siap semuanya. Bahkan menjelang setengah jam sebelum sholat, kita ini sudah rapi, mandi, pakai baju, sudah pakai minyak wangi, rapi. Ada tamu orang yang tidak suka zikir. Sering apa sering? Sudah pernah belum? Sering sekali. Yang begitu kalau buat saya itu sangat sering. Sudah rapi semua, dia begitu datang, Masya Allah. Saya kira Ustaz cuma ngomong doang. Tuh dia kecelek. Artinya apa? Itulah diantaranya pemahaman tarbiyahnya guru atau yang disebut mulham atau ilham yang dikabarkan oleh guru yang disampaikan kepada murid. Itulah bukti guru kita ini memiliki tangan yang menutupi seperti langit menutupi bumi. Ketika akan terbuka auratnya muridnya, walaupun di ujung mana, tapi seperti tadi yang Kiai Kamal sampaikan, yang namanya dengan Robito itu akan ditutupi oleh Hadratus Syekh guru kita. Maka dengan tidak sadarnya, Masya Allah, ternyata kenapa hari ini kok saya rajin banget, bahkan biasanya sudah adzan saya masih lelat, masih males. Ini setengah jam sebelum adzan sudah rapi, sudah pakai peci, sudah pakai sudah wangi, sudah siap untuk adzan, siap untuk sholat. Ternyata mau ada tamunya itu adalah orang yang tidak suka dengan zikir. Tuh, alhamdulillah. Supaya orang yang berzikir ini wusul kepada Allah, diwusulkan kepada Allah karena dasarnya tarekat kita ini adalah kun ma'allah, jadikan kamu selalu bersama. Bagaimana caranya orang ini perintah? Perintah itu harus dilaksanakan. Apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang diperintahkan Rasul harus dilaksanakan. Maka dengan cara mendapatkan talqin zikir ini, kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Kun ma'allah, jadikan kamu selalu bersama Allah. Caranya bagaimana? Caranya ditalqin. Setelah ditalqin tanamkan kalimat Allah di dalam diri kita. Akhirnya setelah ditanam oleh seorang guru, maka akan tertanam dan pasti tertanam. Maka selalu bersama, di mana saja, kapan saja, kemana saja bersama ini. Ada ikhwan yang ngadu bah hilang-hilangan. Iya memang hilang-hilangan, kalau ada terus malu jadi mursyid tohon. Ya apa enggak? Ini kan ikhwan ini kadang-kadang lebay. Kepengennya ikhwan baru kayak talqin 2 hari aja, kepengennya ini nempel terus kemana-mana, nempel hilang biar gak hilang-hilangan. Lebay. Emang lu siapa tong? Masya Allah. Adapun nanti ini akan terus timbul itu seperti halnya dulu cerita. Tahun 98 saya berangkat pertama kali ke Abah Hanom. Itu sepanjang jalan saya tuh nangis. Nangis itu 1 hari 1 malam gak berhenti-berhenti. Pernah yang nangis sehari semalam? Melebihi nangisnya anak kecil. Karena saat itu seluruh apa yang saya lihat itu semua bertanya, kamu mau kemana? Kata saya mau ketemu Abah Hanom dulu saya. Emang kamu siapa? Terus Abah Hanom itu siapa? Emang kamu tahu? Terus itu batu-batu pinggir jalan itu, gunung-gunung kan. Kalau dulu kan lewat Cikopo, Cikampek, Cikopo, ya langsung nanti ke apa namanya itu Padalarang sana, belum ada tol. Itu saksinya S3 lagi memang dia itu dosen saya, guru saya yang nganterin saya ke sana ya. Karena dulu
dulu saya ditalkin melalui Kiai Haji Golib Siregar, sampai di sana diantarkan, ditemukan kepada Kiai Golib. Terus kemudian diantarkan ke Kang Dudul, diantarkan ke Abah, pas asar ya, ke Abah. Sudah ke Abah, pertama kali dengar kata Abah, tong seerteing. Tong seerteing, saya orang Jawa nggak ngerti. Tong seerteing, tongnya maksud saya pikir dulu. Ya orang namanya nggak ngerti. Tong seerteing, bahasa juga nggak enak banget kalau saya ngomongnya Kang Im ya. Tong seerteing, saya dengar persis setelah mendapat Abah tuh ngomong begitu ke saya. Tong seerteing. Ternyata saya tanya orang Sunda, tong seerteing itu apa? Jangan kebanyakan. Ya mungkin karena saya terlalu banyak ngelamun, banyak nangis, gitu. Mungkin jangan banyak nangis. Sudah dari Abah dibawa ke Kang Dudul, dari Bang Dudul dibawa ke Kiai Golib. Kiai Golib udah nggak sanggup, waktu itu habis isya, saya dibawa ke Ajengan Aang almarhum. Tapi beliau itu dulu maktabnya di atas pusairanya Abah Sepuh di Suralaya. Situ saya diantar sama Pak Ketua Perwakilan dulu Pak Gatot, lagi-lagi S3 juga. Saya Pak Gatot S3, terus Pak Kiai Golib ketemu aja dengan Aang. Sejak itu disuruh nulis, saya nggak biasa nulis, kalau didikte bahasa Arab saya nggak bisa. Ya sudah, dengerin aja. Kiai Aang bicara bahasa Arab, saya mendengarkan saja. Saat itu langsung terhenti nangisnya saya. Setelah terhenti, akhirnya diajak ngobrol lah. Ngobrol karena ngobrol saya memang nggak bisa tidur. Kiai Golib karena Kiai, Ajengan Aang karena Kiai, wakil parkir. Ya tinggal bertiga, yang dua udah pulas S3, pulas duluan. Sampai menjelang subuh saya ajak, ayo kita turun dulu nggak Kiai? Nggak usah, kita nanti pas subuh saja. Ngobrol bertiga, banyak cerita. Kemudian singkat cerita, manakib saya dibawa ke balkon. Ini S3 lagi-lagi S3 itu orang luar biasa. Kalau manakib itu selalu di balkon, di tempat istimewa, tempatnya para wakil talqin. Padahal mestinya kita mau orang awam mau dibawa aja ya, dibawa ke sana. Ya ikut aja orang-orang baru diajak, ayo ikut orang baru. Begitu selesai, pas Bani Hasyim, kalau zaman sekarang Bani Hasyim, waktu itu saya nggak tahu Bani Hasyim. Bani Hasyim orang salam-salaman, aku nangis lagi, kumat nih nangis nih. Dia mah cuek aja, dia salaman kemana-mana, aku nggak didiem-diemkan enggak. Aku sakit hati rasanya sama S3 itu. Ini orang temennya nangis kok dicuekin, malah dia pergi salaman kemana-mana. Aku ditinggalin begitu saja dia. Akhirnya benar, selesainya itu diselesaikan di bawah beduknya Suryalaya. Ajengan Aang, saya ditalkin. Nah, saya baru ditalkin lagi, dibukakan lagi dua pintu latifah. Itu siri dan hobinya saya dibukakan apa? Dan untuk nanti bisa membuka semuanya. Alasannya apa? Dulu termasuk saya adalah ikhwan yang berzikir jahat itu dilarang. Sebab pasal zikir jahat baru diangkat itu saya udah terasa terbakar semuanya. Makanya saya sering histeris, selalu nangis teriak-teriak sendiri karena sangat panas. Makanya kata Ajengan Dudul, kamu nggak usah zikir jahat. Setelah 3 kali kamu zikir hobi saja. Zikir hobi sudah untuk ngimbangi. Tapi alhamdulillah setelah dibuka sama Ajengan Aang almarhum itu, alhamdulillah sampai hari ini kepengen nangis sudah nggak bisa nangis lagi. Udah happy, udah bahagia. Alhamdulillah. Itulah saudara-saudara saya, para ikhwan semuanya. Ternyata di dalam TGN itu banyak mistis dan rahasianya. Jadi jangan sembarangan. Saya bilang 165 itu juga angka yang luar biasa yang telah ditetapkan oleh seorang muslim. Dan namanya TGN itu adalah konsep atau metode atau rumus itu tidak akan bisa dipatahkan oleh orang awam kayak kita. Tapi kita paling tidak bahagianya karena apa? Kejembaran rahmaniyahnya Hadratus Syekh kita tetap dijaga dan dilindungi dan diaku sebagai muridnya. Alhamdulillah. Nah, adapun nanti ketika seorang murid itu dinaikkan atau tidak oleh seorang wali kelasnya, maka setelah dinaikkan akan diterima oleh wali kelas yang berikutnya. Ada nggak kira-kira Pak Yono kan Pak Guru
guru kelas 1 menaikkan muridnya ke kelas 2, setelah sampai kelas 2 ditolak nggak Pak guru yang kelas 2? Nggak ada kan, tetap diterima. Makanya inilah kejembaran rahmaniahnya guru kita Hadratus Syekh Bakar Sahabaus. Begitu baiknya kata Kiai Kamal tadi, la'ala khuluqin atim. Beliau itu adalah orang yang memiliki apa? Akhlak yang begitu agung, akhlak yang sempurna. Maka benar kata beliau tadi, meneladani Rasul. Bagaimana caranya orang kita nggak tahu. Meneladani pelanjut, makanya disebut wayana iba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salam suluk itu loh disebut Hadratus Syekh Abah itu adalah wayana iba Rasulillah. Naib itu apa? Naib itu pengganti. Kalau zaman dulu orang menikah manggil naib. Kenapa dipanggil naib? Penghulu itu dalam zaman dulu namanya naib. Naib itu apa kan? Seringnya dia dijadikan sebagai pengganti wali untuk menikahkan, makanya disebut naibun, naib. Tahu naib? Nah, kalau Ibnu Hajar itu anak batu, istrinya namanya Romlah itu artinya pasir. Naib itu artinya pengganti. Dan bahasa Arab itu ada sedikit-sedikit mengerti ya. Dan kita harus mempelajari itu semuanya. Sudah 9:30. Saya akan memfokuskan satu. Semalam saya bilang, walaupun Anda hafid Quran hebat seperti apa, jangan sok merasa hebat, lebih pintar dari guru. Kalau guru kita mengajarkan sholat maghrib setelah Fatihah bacanya Al-Kafirun dan Al-Nasr, sampai nggak usah baca Waqiah dan Yasin. Sombong namanya. Itu walaupun kelihatannya, kelihatannya sepele seperti itu bisa jadi biangnya petaka buat kita. Kenapa? Melampaui kelebihannya guru. Makanya saya bilang tadi, di dalam toriko itu artinya apa? Metode itu prinsip, rumus namanya, atau konsep. Jangan dipatahkan dengan konsep dan rumus dari kita. Kita bukan siapa-siapa. Makanya di dalam Rabiul Awal ini kan ada alifnya, ada ittiba ya. Ada kalimat ittiba. Ikut saja. Apa kunut ikut kunut. Begitu juga tantangan buat kita. Kalau mungkin Irfan mah nggak seberapa, aku nggak begitu ngerti. Tantangan bagi kiai atau wakil talqin diantaranya gitu.